Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya akan melanjutkan tentang quarterly series kita dan secara khusus di video kali ini kita akan bahas apa itu sequential SMT. Jadi apa nih maksudnya sequential SMT? Jadi pastikan teman-teman tonton dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin thank you dulu buat teman-teman untuk semua doa-doa baiknya yang kemarin. Mohon maaf kalau videonya terlambat 1 minggu teman-teman ya. Dan untuk semua perhatian dan kebaikannya saya berterima kasih dan saya berdoa juga semoga kebaikan yang lebih besar boleh menyertai teman-teman dan semua keluarganya di sepanjang 2025 ini. Amin ya. Nah, sekarang kita masuk bahas tanpa banyak cang-cincong, kita bahas sequential SMT. Tapi sebelum kita ke sequential SMT, saya mau bahas dulu tentang SMT Divergent. Jadi kita ngerti dulu original Divergent versi ICT-nya, baru nanti kita ke SMT Divergent versi D-nya, quarterly theory. Oke? Jadi kita masuk dulu ke SMT Divergent. SMT Divergent itu bisa disebut sebagai Smart Money Tools, Smart Money Technique, atau Smart Money Time. Lucunya sampai sekarang ICT sendiri belum mempatenkan kata T terakhirnya itu disingkat sebagai apa. Jadi dia bilang feel free, bebas aja untuk nyebut itu sebagai Smart Money Tools, Smart Money Technique, atau Smart Money Time. Oke? Nah, kita masuk dulu ke definisinya untuk SMT divergent. Jadi SMT divergent atau smart money technique ya biasanya itu adalah kondisi di pasar ya kondisi di market ketika dua aset yang korelasinya positif di dalam time frame yang sama menunjukkan struktur yang berlawanan. Oke, contoh misalkan korelasi pair positifnya itu gold dengan silver, pound dengan euro. Nah, terus salah satu asetnya bikin higher low, sementara aset yang lainnya bikin lower low. Jadi di sini terlihat dalam time frame yang sama dua aset yang korelasinya positif tapi strukturnya saling berlawanan. Jadi kurang lebih ketika itu muncul, nah itu yang disebut sebagai SMT divergent. Nanti kita ke contohnya biar teman-teman bisa lihat visualnya jadi nggak bingung gitu. Tapi kita teorinya dulu. Nah, divergent ini sebenarnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan pasar yang biasanya dijadikan sebagai alat bantu di awal untuk mengkonfirmasi adanya perubahan arah harga atau mulai munculnya tanda awal ya tanda awal bukan apa namanya satu-satunya, tapi ini hanya tanda-tanda awal di mana biasanya muncul perubahan tren, ya, tren yang lama nanti akan berhenti dan akan muncul tren yang baru. Dan seperti kita tahu bahwa day quarterly theory itu secara spesifik adalah strategi entry yang hanya fokus entry ketika reversal market, ya. Jadi entry-nya itu ketika betul-betul harganya itu lagi reversal. Makanya di sini Day sangat menekankan tentang pentingnya SMT karena dia betul-betul mau dapat konfirmasi yang kuat sekali kalau memang harganya itu udah siap-siap putar balik atau harganya udah siap-siap reversal. Oke. Nah, ini kayak per korelasi positif dalam SMT Divergent. Ada pound sama euro, ada Nasdaq sama S&P atau bisa sama Dow Jones, gold dengan silver, lalu Aussie dengan Kiwi, New Zealand, lalu UCHF, USD GPY. Nah, sementara yang per GPY ya teman-teman sama aja Euro GPY berarti sama GBP GPY dan seterusnya. UD GPY berarti sama NZD GPY ya gitu ya teman-teman ngerti lah ya. Lalu untuk Bitcoin dengan Ethereum atau kalau Day sendiri ya teman-teman yang nanyain kripto ke saya nggak trade kripto sama sekali teman-teman. Saya hanya di spot market ya. Ya, jadi saya hanya nabung BTC, saya nggak main di future sama sekali. Jadi jangan tanya saya. Saya nggak pernah analisa untuk macam-macam. Saya cuma analisa untuk koreksinya dia kemana. Udah gitu aja ya. Tapi kalau untuk D-nya sendiri di YouTube-nya dia, ketika dia menjelaskan di mentorship-nya, D sendiri memakai Bitcoin dengan Ethereum dan satu lagi dia pakai XRP sebenarnya. Jadi ada tiga tuh yang bisa dijadiin sebagai divergennya dari Bitcoin antara pakai Ethereum atau pakai XRP. Oke, apakah efektif? Apakah betul? Ya teman-teman lakukan riset sendiri karena saya pribadi nggak trade di kripto ya atau nggak trade di Bitcoin. Oke, jadi kurang lebih ini ya. Ini versi original ICT SMT Divergent ya. Nah, ini yang dimaksud dengan SMT Divergent ya teman-teman ya. Jadi ketika pair yang ini ya, pair misalkan di sini konteksnya gold, ketika gold bikin low yang lebih rendah ya, sementara silvernya gagal bikin low yang lebih rendah. Jadi dia bikin failure swing di sini. Nah, ketika ini terjadi di antara dua aset begini yang korelasinya positif, ini yang kita sebut sebagai SMT Divergent. Dan sebenarnya saya udah bahas juga di satu video. Jadi nanti di kolom komentar saya akan tautkan linknya supaya teman-teman yang mau pelajari lagi lebih dalam tentang SMT Divergentnya bisa nonton di situ ya. Dan juga kalau teman-teman yang udah setia nonton video saya dari awal, subscriber awal, pasti udah tahu banget itu tentang SMT Divergent karena di jurnal playlist trading saya itu banyak banget pakai
SMT divergent. Jadi pastinya udah familiar. Jadi kuncinya adalah dia seperti biasa ya, karena kita ingat bahwa ini adalah awal mula terjadinya perubahan tren, maka semua perubahan tren atau semua MMXM itu selalu dimulai dari higher time frame PD Ray. Jadi pastikan dia terjadinya valid SMT, ya ini pro tipsnya ya. Valid SMT itu adalah SMT yang terjadi di dalam higher time frame PD Ray. Jadi bukan asal di tengah jalan terjadi SMT lalu buru-buru entry, itu pemakaian SMT yang betul-betul salah. Ya, kita harus ngerti tetap konteksnya. Oke, karena SMT itu juga ada probabilitasnya, tidak serta-merta selalu berhasil. Oke, jadi ini SMT divergent ya. Nah, ini contohnya aja ya. Di gold tuh sebenarnya beberapa kali beberapa minggu terakhir itu sering muncul ya teman-teman ya. Jadi misalkan seperti ini di dalam fair value gap H4 ya, kita lihat di sini kalau goldnya itu dia bikin low yang baru, dia nge-sweep previous daily low sebelumnya, sementara silver ya korelasi positifnya itu dia gagal nge-sweep previous daily low-nya, dia bikin failure swing seperti ini. Nah, jadi kelihatan banget ya, yang di sini bikin low yang lebih rendah, yang di sini gagal bikin low yang lebih rendah. Nah, ketika ini terjadi, ini ada crack correlation ya di antara dua pair ini, dan ini bisa jadi tanda awal bahwa mulainya munculnya perubahan tren ya. Dan kita lihat di sini bahwa silver ketika terjadi SMT, jadi kan silver ini kan pair yang mengalami failure swing ya. Failure swing berarti ini adalah pair yang akan kita ambil untuk entry. Bukan berarti nggak boleh entry di gold ya, tapi dua-duanya itu sama-sama bullish. Tapi kita mau lihat nih, di antara dua pair yang sama-sama bullish ini, mana yang distribusinya atau ekspansinya akan lebih besar, akan lebih masif pergerakannya. Ya dalam konteks ini ya silver ya. Jadi kalau misal kita bisa pilih antara silver dan gold, ya kita lebih bagus kita entry di pair yang mengalami failure swing. Dan kita lihat ya dia kenaikannya kencang banget. Dengan mudah dia menerobos previous daily high-nya. Sementara kita lihat silver ya, dia gagal bikin menembus previous daily low-nya. Dan sebenarnya kan di sini ada SMT lagi ya teman, kalau teman-teman tahu nih. Makanya kenapa dia drop kencang banget begini ya. Karena di sini muncul SMT lagi, ya kan? Oke, sorry. Ah, ini kayak gini. Kelihatan jelas banget ya. Oke, jadi kurang lebih begitu ya untuk SMT Divergent. Nah, sekarang setelah kita tadi bahas sedikit tentang SMT Divergent, original versi ICT-nya, sekarang kita bahas tentang apa itu sequential SMT versi D-nya. Jadi sequential. Saya bingung nih terjemahan sequential. Teman-teman yang mungkin bisa lebih menjelaskan maknanya, boleh bantu tulis di kolom komentar ya. Sequential tuh gimana ngejelasinnya? Sequential tuh berkesinambungan atau berkelanjutan lah, kurang lebih begitu ya. Oke, jadi kita langsung bahas tentang apa itu sequential SMT versi D, quaternary theory. Ya, jadi nomor satu sama aja ya. Eh, apa namanya? Dia juga basicnya adalah SMT divergent. Makanya ini buat teman-teman yang belum nonton playlist belajar ICT dari nol, saran saya tonton dulu ya sebelum ke playlist ini karena Day sendiri udah kasih disclaimer di awal kalau ini tuh bukan untuk trader pemula ya. Ini tuh untuk orang-orang yang udah ngerti basic-basicnya ICT, ingin memperdalam lagi, ingin mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Nah, dia belajar quarterly theory. Jadi pastikan teman-teman kalau baru tahu saya dari video ini, ya nanti habis ini selesai bisa nonton di playlist belajar ICT dari nol supaya nggak bingung ketika nonton langsung di video ini. Jadi ya biasa aja ya, karena basicnya adalah SMT, jadi sama aja ya. Oke, yang membedakan itu adalah di nomor 4 dan nomor 5. Jadi nomor 4 ya, D menjelaskan kenapa dia pakai kata sequential atau berkesinambungan ya. Karena sequential ini tuh maksudnya adalah, jadi SSMT ya, itu terjadinya antar quarter. Jadi misalkan Q1 ke Q2, Q2 ke Q3, dan seterusnya Q3 ke Q4. Jadi bukan dalam quarter yang sama. Tolong digarisbawahi dan tolong diingat dulu definisinya supaya nanti teman-teman gak bingung belajar tentang apa itu sequential SMT. Jadi ini versi D-nya, bukan versi ICT-nya ya. Kalau versi D-nya dia nyebut sequential SMT itu SMT yang terjadi antar quarter. Oke? Nah, kalau misalkan dia terjadi dalam quarter yang sama, ya, bukan antar quarter, ya, itu tidak bisa disebut sebagai sequential SMT. Jadi D itu sangat spesifik sekali untuk memberi definisi sequential SMT. Oke, jadi apa maksudnya kita coba ke ilustrasi. Nah, ini kan original apa namanya SMT versi ICT-nya kan, ya kita semua udah tahu. Nah, kalau versi D-nya tuh gimana? Versi D-nya tuh begini. Nah, begini teman-teman. Jadi SMT-nya tuh terjadinya antar quarter ya, Q2 ke Q3 ya. Dalam konteks ini juga sama Q2 ke Q3 karena kan ini korelasi pair yang positif, jadi dua-duanya harus terjadi dalam pair yang sama gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi SMT-nya tuh terjadi di antara quarter.
Kalau misalnya dia terjadinya hanya di Q2 misalnya, ya enggak, itu nggak disebut sequential SMT. Sequential SMT itu adalah ketika SMT-nya munculnya tuh antar quarter seperti ini. Oke, itu. Nah, ini contohnya nih. Jadi ke Q2 ke Q3 dia bikin Feller swing di Q3. Ini tanda-tanda awal mulai terjadinya reversal ya, perubahan tren ya, dari turun-turun-turun kemudian dia naik. Jadi kita bisa langsung fokus untuk cari entry. Di sini market structure shift-nya D juga pakai market structure shift ya teman-teman ya. Jadi nggak aneh-aneh. Oke. Entry-nya juga sama aja ya. D itu biasa ya, PD array-nya normal aja kayak kita. Order block, fair value gap, breaker block, BPR. Normal banget. Jadi untuk entry itu semuanya sama. Yang membedakan adalah dia punya time base sendiri aja. Udah gitu aja ya. Jadi ini SMT-nya dan terjadi SMT-nya di antara quarter. Ketika ini terjadi, ya kita bisa entry di quarter ketiga ini dengan modul entry apapun yang teman-teman kuasai ya. Karena kita kan punya banyak modul entry di ICT sendiri. Jadi kurang lebih seperti ini definisi tentang sequential SMT. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus tentang sequential SMT-nya. Nah, ini contohnya. Nah, ini sekalian buat pertanyaan buat teman-teman nih. Jadi tadi kan barusan kita belajar teorinya. Oke, jadi kita udah ngeliat bahwa ini di sini ada SMT ini, teman-teman jangan lihat kecilnya ya, karena ini time frame 1 jam. Tapi kalau kita pindah ke time frame lebih kecil ya, dia jadi besar. Dan juga kalau kita bandingin juga sama korelasi pair positifnya, dia yang satu tuh bikin low-nya tuh betul-betul low ya. Jadi kelihatan sekali jelas bahwa yang satu bikin low, yang satu gagal bikin failure swing. Jadi saya ambil ininya aja biar nggak terlalu pusing gitu ya. Jadi kita fokus di sini. Oke, jadi intinya di sini ada SMT, di sini udah ada perubahan tren juga, udah ada market structure shift. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini masuk dalam definisi SSMT versi quarterly teorinya day? Apa yuk kira-kira? Teman-teman jawabannya apa? Iya atau tidak gitu ya. Nah, buat yang jawab bukan atau tidak, nah, congrats ya. Berarti teman-teman udah nangkep arti dari sequential SMT. Nah, ini kalau di original versi SMT divergent versi ICT-nya ya ini masuk SMT. Dan kita lihat banget ya, jelas banget gitu. Konfirmasinya apa? Konfirmasinya ada perubahan struktur kan. Jadi kita bisa entry sebenarnya. Tapi kalau pakai day quarterly theory, kalau seperti ini nggak bisa diklasifikasi sebagai SSMT karena SMT-nya terjadi hanya di quarter yang sama, bukan antar quarter. Walaupun ya teman-teman kita bisa lihat nih, kalaupun misalkan kita mau entry menggunakan quarterly theory ya, tetap aja bagus tuh, ya kan? Ini pas banget nih, klop banget nih, karena kan teman-teman harus akui ya, khususnya yang udah backtest dan yang udah pada banyak DM juga di Instagram ya, banyak punya teman baru di Instagram, mereka ngomong ya, mereka setelah nonton video saya dan mereka sekarang jadi realistis. Kalau kemarin banyak yang curhat, kalau kemarin itu terlalu maksain ya. Q2 nggak ada manipulasi, pokoknya maksa entry di Q3 gitu ya. Atau ada lagi, pokoknya maksa deh gitu, nggak kebentuk setup tapi maksa harus ada setup. Karena apa? Pikirannya udah terkungkung, udah terpenjara Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Jadi memaksa. Jadi bukannya kita ngikutin langkah kakinya smart money, kita justru maksa eh, market itu sesuai dengan metode kita. Kebalik ya, kita yang harus fleksibel sama market, bukannya market yang harus ngikutin kita. Nah, kemarin saya banyak dapat respon positif banget dari teman-teman di Instagram. Thank you juga buat yang udah curhat dan kasih insight-nya. Thank you ya teman-teman ya. Nah, tapi kan walaupun ini bukan kalau versi D ya, karena ini SMT-nya hanya terjadi di Q3 ya, ya berarti namanya bukan dibilang SSMT, tapi kita juga bisa dapat entry yang bagus banget, betul nggak? Nah, di sini coba teman-teman. Nah, teman-teman sekalian latihan nih, sekalian latihan biar teman-teman semakin jeli, semakin peka. Coba di pause dulu videonya. Saya udah siapin semua nih. Saya udah siapin quarter-quarternya ya. Saya udah kasih kisi-kisinya. Kalau Q1-nya udah di sweep ya. Ini juga midnight open-nya. Jadi betul-betul nge-sweep-nya ke arah diskon ya. Saya udah kasih banyak kisi-kisi nih. Ya, teman-teman coba kira-kira di pause dulu videonya sebentar. Dapat nggak area entry di setup ini kira-kira? Untuk latihan aja teman-teman. Silakan ya, silakan teman-teman. Oke, saya anggap aja udah ya. Jadi saya pakai lipstick aja. Nah, kalau teman-teman yang berhasil menemukan setupnya, menemukan entry point-nya, ya congrats ya. Berarti udah satu langkah lebih maju. Teman-teman udah semakin, matanya udah semakin jeli dalam mengenali, walaupun kecil sih gambarnya, mungkin susah juga ya gitu. Tapi artinya teman-teman ngerti lah. Ya, Q1-nya di sweep Q2, oke. Kemudian dia
ini adalah tanda-tanda bahwa dia betul-betul manipulasi karena ini terjadi juga di fair value gap ya. Begitu dia reject ke atas, di sini ada fair value gap. Oke, jadi dua bearish candle ini, dua konsekutif bearish candle ini ketika di break ke atas, dia menjadi order block karena dia rejection dari fair value gap di sini. Oke, lalu kita bisa entry di sini. Tapi tetap aja walaupun ini udah kayaknya udah bagus banget ya, udah harmoni sekali, tapi tetap ini tidak termasuk dalam definisi SSMT. Ini bukan SSMT ya. Jadi karena harus terjadi dalam antar quarter. Jadi ini biar jelas nih teman-teman, biar betul-betul sekalian saya kasih sejelas-jelasnya, biar nanti nggak bingung-bingung lagi gitu ya. Jadi ngerti betul definisi SSMT. SMT-nya harus terjadi antar quarter. Jadi walaupun ini bagus sekali, tapi ini bukan SSMT kalau berdasarkan quarterly theory day. Tapi kalau berdasarkan ICT ya ini mah ada SMT dan kita emang udah bisa entry. Begitu aja. Oke, dan ini juga bagus banget karena dia masuknya nih week panjang ini manipulasi panjang ini week ke bawah ini ya, itu tepat di setengah 8 ya. Jadi di New York Open, kalau di Forex kan New York Open sama ya, setengah 8, dia tusuk ke bawah ya sebagai manipulasi, kemudian dia naik ke atas kencang. Jadi cantik sekali, segala sesuatunya begitu harmoni. Oke. Nah, Day sendiri mengatakan bahwa no SSMT, no setup. Jadi teman-teman kebayang nggak di dalam kalau teman-teman nonton tuh, ya saya nonton udah nggak tahu lah udah berapa puluh jam itu, karena kan nggak mungkin juga satu kali nonton playlistnya selesai. Saya nggak sejenius itu teman-temannya, saya ngulang-ngulang juga tuh berkali-kali untuk dapetin inti poinnya. Dibantu juga sama teman-teman yang lain ya, gitu. Ada beberapa teman yang bantu juga. Oke. Jadi Day sendiri ada keluar kata-kata ya statement seperti ini, no SSMT, no setup. Ya saya bisa ngerti logik berpikirnya Day kenapa bisa keluar apa namanya kalimat seperti ini ya karena kan quarterly theory secara spesifik itu memang entry-nya kan di reversal movement ya. Jadi kebayang nggak sih yang namanya ya logika kita logik aja ya logika dasar ini common sense saja kan. Ya kalau kita entry saat reversal ya otomatis risk-nya kan lebih besar ya. Bayangin aja market lagi naik 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 misalkan market naik 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 kita ngambil nge-sell ya itu kan risk taker banget gitu. Bisa dibilang mungkin setengah gambling kalau yang nggak ngerti ya kan. Tapi kalau yang ngerti ya itu bukan gambling, itu teknik, itu skill ya. Makanya ketika lagi naik-naik-naik terus mau nge-sell, ya dia itu butuh satu tambahan alat bantu tambahan untuk betul-betul mengkonfirmasi kalau marketnya tuh emang udah siap-siap reverse, ya udah siap-siap balik arah. Nah, alat bantu yang dipakai itu ya SMT itu sendiri gitu. Makanya dia sendiri sampai keluar statement ini, no SMT, no setup. Jadi saya ngerti banget kenapa dia begitu menekankan pentingnya SMT di dalam quarterly teori. Karena memang quarterly teori secara spesifik entry di dalam reversal movement gitu. Semoga teman-teman nangkep logiknya ya. Kenapa Day sampai ngomong kalimat seperti ini gitu. Jadi inilah menekankan pentingnya SSMT. Dan juga di playlist YouTube itu yang bocor itu ya kita juga jadi bisa lihat dengan jelas Day itu kan swing trader ya sebenarnya. Saya pikir juga dia seorang scalper, tapi ternyata ketika dia ngasih lihat apa namanya setup-setup dia, ya dia berapa kali ngelihat bagaimana dia menjelaskan entry di Bitcoin, dapat harga yang betul-betul di bawah banget ya. Itu memang memang saya akuin dia keren banget ya. Dia bisa menebak dengan spesifik di quarter mana dan itu betul-betul dia dapat entry dengan sangat bagus. Tapi apa namanya kita juga bisa lihat frekuensi trading dia tuh ternyata sedikit sekali ya. Jadi ternyata kayak mungkin dalam 3 bulan, ya kadang sometimes dia bisa entry dalam 3 bulan itu cuma satu kali atau dua kali. Karena balik lagi ya, dia betul-betul entry ketika marketnya tuh siap berubah, siap siap apa namanya siap reverse ya. Dan memang kita lihat bahwa dia ngeholdnya tuh gila ya. Dia kuat sekali mentalnya untuk ngehold sepanjang itu. Jadi emang rewardnya buat D sendiri ya. Mungkin saya yakin juga murid-muridnya dia nggak bisa langsung begitu. Pasti butuh pengalaman 2-3 tahun untuk punya mental seperti itu ya. Jadi tapi dia pribadi memang saya akuin, wih gokil sih ini orang ya. Entry-nya cantik sekali, lalu dia ngeholdnya juga bisa panjang banget ya gitu dan semuanya tuh dia combine ya SMT di combine lalu juga sebenarnya dia pakai IBDA ya 20 40 60 kalau teman-teman mau lihat tuh nanti bisa nonton di Time and Price Series dia juga pakai IBDA 20 40 60 untuk liquidity exitnya dia untuk cari tahu kira-kira nanti smart money reversal selanjutnya terjadi di mana itu dia pakai 20, 40, dan 60. Jadi sebenarnya kompleks ya. Cuman saya nggak akan sekompleks itu. Kita yang basic-basic aja lah. Oke. Jadi ini ya pentingnya kenapa saya menekankan D sampai keluar statement ini. No SSMT, no setup. Oke.
Nah, sekarang kita masuk nih ya. Jadi contoh kasus sequence SMT yang sesungguhnya kalau tadi kan teman-teman kena kena PHP ya. Itu contoh yang SMT yang bukan SMT. Kalau ini beneran SMT-nya. Oke. Ini yang dimaksud dengan SSMT, sequential SMT. Yaitu apa? Ketika apa namanya SMT-nya itu terjadinya antara quarter seperti ini. Ya, kita lihat di sini Q1 ke Q2 dan Q3. USD JPY ini USD CAD ya. Saya pakai korelasi pair positifnya USD CAD sama-sama USD. Jadi USD JPY-nya USD CAD-nya bikin high yang baru ya dia nge-sweep previous daily high sebelumnya. Sementara USD JPY-nya gagal nge-sweep previous daily high sebelumnya. Makanya dia lihat jatuhnya kencang banget ke bawah ya gitu. Nah, ini yang disebut sebagai SSMT karena terjadinya antar quarter. Oke, di Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, teman-teman kalau ngelihat setup seperti ini kan SMT-nya kan berakhir di sini. Ini yang saya sebut, ini bahasa saya sendiri ya teman-teman ya. Ini saya nyebutnya biar gampang kaki SMT ya. Jadi ini maksudnya tuh kaki SMT tuh SMT-nya berakhir di sini. Jadi saya nyebutnya ini kaki SMT-nya. Nah, setelah SMT-nya fix terjadi di sini, teman-teman nemuin sebuah entry point nggak? Sekalian latihan lagi. Kira-kira menemukan entry point kah setelah SMT-nya terjadi di sini? Kalau teman-teman ketemu price action begini, teman-teman kira-kira akan entry di mana? Perubahan strukturnya di mana? Lalu entry point-nya di mana? Nah, coba di pause dulu videonya buat latihan dan coba dicor-cor sedikit. Oke, saya anggap aja udah, jadi saya pakai lipstick. Ya, ini yang paling simple ya kita ngeliat bahwa di sini bullish fair value gap terakhirnya ini di break, kemudian dia retest ya, dan akhirnya dia berbalik. Dan kita bisa confidence ya, karena kalau udah muncul SMT, ini kan tanda awal mulai terjadinya perubahan tren ya. Jadi kita mulai bisa yakin bahwa memang trennya itu sudah mulai berubah dari bullish bullish bullish, sekarang dia mulai turun. Oke, jadi kalau misalkan mau weekly one shot one kill ya udah bisa langsung apa limit di sini, stop loss di sini, exitnya bisa di previous daily low atau terserah mau pakai apa metode exitnya. Oke, tapi kalau kita mau breakdown lebih dalam lagi, kita ke time frame lebih kecil. Nah, ini gambarannya nih. Kalau di M15 untuk kita bisa ngeliat lebih jelas gambarannya kalau kita mau dapat entry yang lebih presisi ya. Ini gambarannya ya. Jadi saya zoom lagi nih. Ini biar dapat gambaran besarnya aja nih. Bayangin ya, ketika dari kaki SMT lihat penurunannya. Mantap ya, walaupun di sini dia retest lagi ngisi fair value gap di sini dia turun lagi. Ini the power of divergent, the power of SMT divergent. Oke, jadi kita fokus ke price action ini untuk cari tahu kira-kira entry-nya di mana. Dan ini juga terjadi di jam 8 ya. Jadi balik lagi entry terbaik itu kan selalu saya bilang ya, high probability entry itu terjadi di kill zone ya. Struktur market boleh tidak terjadi di dalam kill zone, boleh di luar kill zone. PD array juga boleh terbentuk di luar kill zone ya. Tapi entry wajib di dalam kill zone kalau kita mau dapat high probability entry. Lalu juga dia ada di atas dari minute open sehingga itu betul-betul ini adalah fair value gap higher time frame yang ada di apa namanya area premium. Oke, kira-kira entry-nya di mana nih gitu ya. Nah, ini bisa langsung entry di sini ya teman-teman ya. Lalu bisa exit di sini gitu. Nangkep ya. Jadi begitu dia ngebreak ya langsung aja entry. Retest di fair value gap, inversion fair value gap-nya. Karena ini price action-nya agak agak buat saya ini agak sedikit jelek ya. Jadi agak bingung juga untuk entry-nya. Ya at least maksudnya untuk mencoba menyederhanakan entry ya entry sih bisa-bisa aja. Cuman maksudnya ingin menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Ya paling gampang mungkin entry di inversion ini. Lalu untuk exit ya kita bisa lihat nih sepanjang ini kan jadi price lag kita atau dealing range kita. Kita ukur premium diskonnya jangan lupa ya teman-teman ya. Ingat kan kemarin ya kita harus hati-hati sama fair value gap atau sama PD Ray yang ada di area premium dan diskon ya. Dan kita lihat di sini diakumulasi sedikit di dalam fair value gap yang ada di area premium ya. Premium diskon karena dia ada di 0,75. Jadi entry di sini teman-teman bisa exit dulu partial di sini sebelum nanti melanjutkan penurunan lebih dalam sampai ke previous daily low ini. Oke, tapi sejujur aja nih kalau kita pakai Q1 Q2 ketiganya, nah bingung kan entry-nya gitu. Tapi kalau apa namanya kita entry normal-normal aja ya pakai common sense aja sesuai dengan PD array yang udah ICT ajarin ya ketemu entry-nya di sini kan ya kan gitu. Oke, jadi semoga teman-teman nangkep ya. Jadi basically inilah yang disebut dengan SSMT dan kita bisa entry di sini. Oke. Nah, ini contoh lagi. Kan tadi kan kalau tadi kan SMT-nya itu kan terjadinya di
first consolidation-nya ya. Jadi dalam MMXM kan ada first consolidation, ada original consolidation, first consolidation, second consolidation. Kalau tadi kan terjadinya kan di awal banget tuh ya. Kalau ini terjadinya di second leg-nya dia nih. Oke, di dalam MMXM model. Oke, saya nggak terlalu bahas itu lebih dalam ya. Tapi intinya adalah kita ngeliat di sini udah nge-sweep previous daily high-nya, kemudian dia drop kencang, ya terjadi market structure shift, sehingga tiga konsekutif bullish candle ini yang di break ini menjadi order block. Oke, tapi kita lihat harga nggak balik ke area order block ini dan dia terus turun ya, terus turun gitu. Dan kita lihat di second leg-nya dia ini muncul SMT atau SSMT karena ini terjadinya juga di antara dua quarter, betul kan? Di antara quarter dua dengan quarter ketiga. Nah ini very simple nih. Bisa nggak nemuin entry di sini? Setelah SMT-nya berakhir di sini, teman-teman bisa nggak nemuin entry sell-nya? Kira-kira pakai metode apa nih? Oke, saya langsung pakai lipstick aja. Jadi kalau Anda mau pelajari lebih lanjut, di pause sendiri aja ya. Saya langsung pakai lipstick sekarang ya. Oke, oke kayak gini ya. Jadi ini antar SMT-nya antar Q2 dengan Q3. Dan untuk entry-nya, ya paling mudah ini ya. Ini kan previous daily low-nya di break, retest, dan kemudian dia drop. Ya, jadi ini very simple. Nah, kita mau apa namanya lebih dalam ke Q3 ini untuk cari tahu entry biar bisa lebih spesifik. Nah, ini yang di M15-nya ya. Ini SMT-nya nih. Oke, Q2 ke Q3 SMT-nya. Jadi ini disebut SSMT dan lihat ya. Nah, teman-teman semoga menyadari sesuatu ya. Apa maksud saya menyadari sesuatu? Perhatiin deh. Ketika muncul SMT divergent, pergerakannya tuh distribusinya tuh enak banget. Ya, nangkep ya. Inilah kekuatan dari SMT divergent. Ya, makanya saya suka banget sama SMT Divergent. SMT Divergent tuh mengalahkan semua jenis indikator ya teman-teman ya. Bukan meremehkan atau merendah enggak ya. Ini hanya saya hanya ngomong opini pribadi saya dari pengalaman pribadi ya. Karena dulu saya juga pakai Divergent itu pakai RSI lah, pakai MACD lah, pakai stokastik lah dan lain-lain ya. Tapi begitu saya fokus pelajaran SMT, saya sampai wah gokil nih bener-bener ini super genius nih yang nemuin ini. Saya nggak tahu gimana dia nemuinnya, tapi ini genius banget ya. Ini SMT terbaik yang pernah saya pelajari. Ya, dan perhatiin sendiri ya. Jadi silakan backtest sendiri, silakan lihat sendiri bagaimana price actionnya ketika terjadi SMT di market ya. Jadi biar jangan langsung percaya omongan saya, ya silakan buktikan sendiri otak-atik chartnya, backtest sendiri biar ketemu sendiri, biar aha momennya, biar palanya berasap sendiri gitu. Ngelihat betapa hebatnya betapa kuatnya si SMT ini ketika muncul di market. Oke. Nah, ini saya udah bikin breakdown lebih kecil lagi, M15, Q1, Q2, Q3, Q4-nya. Saya juga bingung ya, saya nggak kasih label ya Q1-nya apa gitu, karena saya sendiri juga bingung kalau mau kasih label. Tapi at least kita ngerti lah ya, dari higher time frame-nya kita udah ngeliat ada strip liquidity, lalu sudah ada perubahan struktur, lalu di second leg-nya juga udah muncul SMT, jadi kita tahu bahwa tinggal akan muncul continuation, jadi kita fokus hanya cari sell. Nah, entry jadi gampang kalau kita udah ngerti apa yang terjadi di higher time frame PD Ray-nya. Kita udah tahu biasnya dari higher time frame, yaitu apa? Bearish. Jadi kita fokus hanya cari sell, ya. Nah, di sini ya saya langsung aja pakai lipstick ya. Yang tadi kan lagian juga udah ada ya. Kita lihat ya di sini kaki SMT-nya dia drop kencang ke bawah, boom, ya. Di sini market structure shift-nya juga udah terjadi. Oke, jadi ketika price price lag ini terjadi ya, perubahan strukturnya udah terjadi, maka kita fokus cari sell ya. Ya udah sisanya gampang ya, mau mau entry di apa previous daily low-nya bisa atau apalagi nih. Ya mungkin di fair value gap sini, order block sini, OTI juga ya. Kalau udah entry udah banyak lah, saya udah bikin banyak playlist tentang entry ya teman-teman. Silakan kunjungi aja tuh ya. Kalau yang nanya, "Bang, scalping, scalping" gitu ya. Kemarin diserbu, "Bang, scalping emang nggak ada, Bang" gitu ya. Ada teman-teman itu nanti tinggal cek aja kalau yang mau belajar scalping di OTI series ya. Itu kan ngomongin scalping, entry semua di M5 kan menggunakan OTI gitu. Jadi semuanya udah ada, teman-teman silakan cek aja di playlist YouTube saya. Oke. Jadi saya nggak fokus ini lagi, entry lagi ya teman-teman ya, karena entry udah banyak ya. Jadi teman-teman udah at least udah ngerti narasinya. Entry saya yakin semua udah punya gaya masing-masing lah untuk entry ya. Ya kurang lebih begini ya, kita bisa entry di sini ya di Q3-nya dan boom, asik banget. Oke. Jadi ini the power of SMT divergent. Oke. Dan ini juga jam 7.45, yaitu artinya ini terjadi di dalam
Neo kill zone. Jadi high probability entry kita itu kita akan lebih confidence kalau memang itu terjadinya di dalam kill zone. Dan lihat nih, sepanjang kill zone pergerakannya satu arah. Inilah kenapa disebutnya kill zone. Zona waktu membunuh, ya kasar nih ngomongnya nih. Gitu ya. Zona waktu ya, intinya dia zona waktu di mana di dalam zona waktu tersebut, di dalam window tersebut, itu pergerakannya ada injeksi volume yang kuat sehingga pergerakannya itu tren ya. Dan ini kita manfaatin. Oke, kurang lebih begitu. Jadi semuanya align ya, SMT, ya perubahan struktur, ya lalu PD array-nya, dan kill zone-nya. Cantik sekali. Jangan lupakan, ini juga di area premium di atas midnight open. Perfectly harmoni. Oke, harmonis sekali, cantik sekali setupnya. Oke, nah ini satu contoh lagi ya, karena berhubung SMT-nya terjadinya di silver, jadi kita bahas tentang silvernya dari tadi kan nge-sell nih. Sekarang kita masuk ke contoh buy-nya. Kemarin juga ada yang bilang, Bang, nggak ada contoh gold nih Bang ya. Ya ini ya, ya ini bukan gold juga ya, tapi intinya sama lah ya, kurang lebih logik berpikirnya sama ya. Jadi ini ada SMT di dalam daily order block ya. Ini biar nggak terlalu panjang ya, teman-teman cek sendiri lah ya. Harusnya udah bisa ngenalin apa itu order block dan lain-lain. Oke, jadi udah ada SMT di dalam daily order block. Di sini juga udah ada displacement candle ke atas sehingga menyebabkan perubahan strukturnya juga udah terjadi kan di sini ya. Ini swing high terakhir yang nge-sweep ya, kemudian dia naik ke atas displace perubahan struktur dari bearish ke bullish ya. Lalu kita lihat bahwa ini adalah tiga konsekutif candle bearish candle terakhir yang di break sehingga ini kita sebut sebagai order block kita walaupun kalau ini main weekly one shot one kill udah pasti nggak kejemput ya. Ya ini makanan sehari-hari saya sih ya. Tinggal berapa pips nggak kejemput. Nah ini kalau weekly one shot one kill udah jadi satu setup nih tanpa perlu QT segala. Oke. Tapi kalau kita bahasnya quarterly teori kita bahasnya SSMT ini SSMT karena terjadi antara Q2 ke Q3 ya. Jadi kita bisa punya keyakinan bahwa Q4 akan melakukan distribusinya. Oke, kita fokus lebih kecil lagi ya. Kita ngeliat di sini price actionnya nih, gambaran besar utuhnya nih. Oke, jadi di sini dia akumulasi sedikit, drop ke bawah sebagai manipulasi, kemudian dia naik ke atas. Kita fokus ke sini, saya zoom in lebih kecil. Oke, biar kita lebih jelas. Nah, ini agak tricky nih, makanya saya spesifik mau bahas ini sedikit nih. Kita agak tricky sedikit nih ya, teman-teman ya. Coba deh, sekarang teman-teman kalau ngeliat price action ini, kira-kira teman-teman punya modul entry apa nih? Punya modul entry apa? Ayo, silakan. Kalau saya pribadi sebenarnya, ini kalau kita ngomongin fokus hanya di price action ini kan sebenarnya begini ya, dia nge-sweep di sini, oke? Dia nge-sweep di sini, kemudian dia drop ke bawah, ya. Jadi sebenarnya kita bisa dapat entry sell di sini, betul nggak sih? Karena Q2-nya nge-sweep Q1-nya. Nah, pertanyaannya kenapa kita nggak nge-sell? Ayo, kenapa kita nggak nge-sell? Nah, ini jawabannya. Karena kita sudah tahu narasi dari higher time frame-nya. Direction dari higher time frame-nya itu trennya adalah bullish. Kenapa trennya bullish? Ya karena terjadi bullish SMT di dalam higher time frame PD Ray di dalam daily order block-nya. Jadi nangkep ya teman-teman ya. Bukan berarti nggak boleh counter trend, boleh aja counter trend, tapi lakukan itu dengan kesadaran bahwa saya sedang lawan arah. Yang bahaya itu orang lagi counter trend, dia ngerasa dia following the trend, itu gawat itu. Dia nggak bisa baca bias market, ya gawat banget gitu. Jadi boleh aja misalnya, oh saya boleh nggak bang di sini kan nge-sweep nih Q3, Q2-nya nge-sweep Q1. Boleh nggak saya cari sell di Q3-nya ya? Boleh-boleh aja nih buktinya turun gitu ya. Tapi kan kita tahu ya karena kita tahu narasi higher time frame-nya itu adalah bullish, jadi kita tahu bahwa penurunan ini itu kan untuk bentuk manipulasi, bukannya bentuk liquidity run gitu. Nangkep nggak sih? Ya teman-teman semoga nangkep lah ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Kenapa kita hanya fokus cari buy? Karena kita sudah tahu dari higher time frame PD array-nya. Oke, jadi kita fokus hanya cari buy, kita tidak akan cari sell. Nah, sekarang kalau mau buy, ya, paling karena ini choppy banget ya teman-teman ya, saya nggak nemuin satu PD array juga. Ya at least mungkin kalau mau kalaupun mau maksa masuk di market ya, kalaupun mau maksa masuk di market nih, ya paling di sini ya, ketika fair value gap dari fair value gap terakhir ini di break, retest nih, candle merah ini dia retest dan lihat bagaimana closing candlenya, respect ya.
Dan ini tepat terjadi di 10.15 ya. Jadi masih di dalam kill zone, bahkan dia masuk di silver bullet nih. Walaupun dia turun-turun lagi sedikit ya, ya kan? Jadi kalau kita penempatan stop lossnya masih di sini ya masih aman. Kemudian dia baru reject ya. Dan apa namanya, take partial profit pertama kita ya bisa di previous daily high-nya. Sisanya kita bisa hold lot kecil untuk ya biarin dia suka-suka lah mau di mana. Oke, jadi kurang lebih gambarannya begitu. Jadi memang kalau muncul SMT ya di dalam higher time frame PD array, perubahan strukturnya juga udah ada, kita bisa lebih apa ya? Bisa lebih sedikit agresif ya, tanda kutip ya. Kita bisa lebih agresif untuk entry di market karena kita udah dapat tambahan alat bantu konfirmasi kalau memang ini udah siap-siap mulai melakukan perubahan tren gitu. Jadi kurang lebih logiknya begitu. Jadi kapan saya bisa lebih agresif? Ya kalau muncul SMT. Ya, at least itu saya pribadi, saya juga kalau muncul SMT saya lebih agresif. Tapi itu kan saya lakukan karena saya udah punya data, bukan berdasarkan emosi. Kalau Anda cuma ngeliat SMT, nggak ngerti konteksnya, nggak terjadi di PDR apapun, tiba-tiba hanya entry ya gawat. Karena sekali lagi saya tekankan ya, SMT bukan entry signal. Ya, jangan salah memakai SMT. SMT itu bukan entry signal. Dia hanya alat bantu untuk memberikan tambahan konfirmasi kalau perubahan tren itu sudah siap dimulai. Tren sudah mulai berubah. Jadi tolong dipahami masing-masing kegunaannya. Jangan langsung impulsif entry aja di otak isinya entry aja gitu ya. Oke. Konklusi akhir tentang sequential SMT. Apa konklusi akhirnya dari pendapat saya pribadi? Oke, jadi gini aja deh biar enak. Ini adalah SMT Divergent versi original ICT-nya. Ini kan true open kita 00.00. Di sini ada SMT di dalam daily fair value gap dalam higher time frame PD array. Oke, sementara versi day sequential SMT-nya tuh begini ya. Dia punya time base sendiri. Oke, dia punya time base sendiri dan sequential SMT itu adalah terjadi antar quarter. Sekali lagi ya, biar teman-teman melihat nih. Ini original ICT-nya, ini D-nya. Nah, pertanyaan saya gini aja. Sebenarnya apakah ada perbedaan konsep yang signifikan? Apakah ada sesuatu yang baru yang betul-betul disuguhkan dengan fresh bahwa ini adalah konfirmasi tambahan yang betul-betul bisa meningkatkan perubahan eh, sudah memberi konfirmasi bahwa perubahan tren sudah siap dimulai? Coba jawab jujur deh. Emangnya ada perubahan konsep yang signifikan nggak sih antara SMT-nya ICT dengan SMT-nya SSMT-nya Day? Coba kalau boleh jujur. Sebenarnya enggak ya. Sama-sama aja kan. Cuma beda time base-nya doang. Sama-sama SMT, bedanya pakai time base yang berbeda aja. Gitu ya. Jadi buat saya ini hanya trik lama yang dikasih nama baru aja sih. Gitu ya. Mohon maaf nih kalau yang pengguna SMT mungkin nggak terlalu suka dengan kata-kata saya. Ya di disclaimer aja. Kalau ini hanya pendapat saya pribadi. Jadi ini konklusi akhirnya tentang SSMT. Ya, terlalu kompleks, tapi sebenarnya ujung-ujungnya SMT juga gitu loh. Ya, iya nggak sih? Ujung-ujungnya SMT juga. Cuman dia versi dipakein time base sendiri aja, ditambahin kata sequentialnya, karena dia punya time base sendiri, harus terjadinya antar time base-nya dia. Tapi kan basicnya sama-sama SMT aja. Secara price action kan dia sama aja kan. Gitu loh. Yaitu konklusi saya. Jadi hati-hati dengan shiny object syndrome, yaitu sindrom benda berkilau nih teman-teman. Karena ini saya banyak banget ngelihat teman-teman ketika saya dibombardir tentang, Bang, bikinin video tentang quarterly teori ini sama konsepnya waktu viral tentang CRT. Ya, jadi shiny object syndrome tuh saya banyak lihat trader tuh kena sindrom ini. Mudah tergoda oleh tren atau ide baru tanpa menyelesaikan yang lama. Jadi yang lama belum dikuasain, yang lama belum di backtest, begitu dengar CRT langsung pindah lagi. Begitu dengar quarterly teori pindah lagi. Jadi cenderung pindah dari satu proyek ke proyek lain dengan cepat. Lalu kesulitan dalam mempertahankan fokus jangka panjang nih jadi masalah dalam generasi kita yang saat ini ya. Dan selalu merasa ada sesuatu yang lebih baik di luar sana. Support resistance tuh udah ketinggalan. Enggak juga, saya kenal banyak trader support resistance yang luar biasa. Jason Sen, salah satu trader yang saya acungin jempol, saya sangat respect sekali terhadap beliau dan dia pemakai support resistance dan saya pun join di Telegramnya dia dan dia luar biasa sekali menggunakan itu konsep yang masih bekerja sampai hari ini. Jadi bukan tentang metodenya tapi tentang tradernya. Dan tanpa sadar tuh dia suka mengejar dopamin, yaitu zat kimia yang dihasilkan di otak yang berhubungan dengan rasa senang dan kepuasan akibat dari sensasi ketika dia mengalami sebuah pengalaman yang baru.
Jadi hati-hati kalau teman-teman kena shiny object syndrome. Karena ini kan udah 2025. Nah, ini awal tahun 2025. Kira-kira ke depan ada apa lagi nih? Kemarin ribut-ribut soal quarterly theory. Terus sempat lagi ribut-ribut soal candle range theory. Begitu candle range theory, wah semuanya candle range theory. Padahal apa? TO3 AMD dikasih branding baru, ya kan? Quarterly theory, heboh, bla 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 bla. Padahal apa? Ya cuma time base-nya doang beda. Iya kan? Apa yang membedakan quarterly theory dengan versi original ICT-nya? Ya, dia cuma bikin time base-nya sendiri aja. Sisanya kan sama. Fair value gap-nya sama, order block-nya sama, PD array-nya sama. Ya kan? SMT-nya pun sama gitu ya. Hanya dia punya time base sendiri aja, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba viral. Terus apa lagi? Silver Bullet juga kemarin sempat viral. Saya waktu zaman-zaman Silver Bullet banyak banget yang nge-DM. Wah, bikinin video Silver Bullet segala macam. Teman-teman weekly one shot one kill aja belum bisa, mau ke Silver Bullet gitu ya. Saya sih bukannya pelit ilmu ya. Saya ajarin pun ya kalau Anda nggak ngerti cara baca narasi time frame besarnya, apalagi mau ke time frame kecil gitu ya. Terus nanti apalagi nih? Oh, yang lagi viral lagi di sosmed, tau nggak yang sering saya lihat nih kalau ada konten-konten yang bikin ICT. Makro, ICT makro, wah itu memberikan secara spesifik reversal di jam window yang lebih kecil lagi. Silver Bullet aja windownya 1 jam. Kalau makro windownya 20 menit, wah lebih kecil lagi gitu ya, lebih populer lagi gitu. Nah, nanti 2025 muncul apa lagi nih? Tiba-tiba nanti ada drama apa lagi nih? Tiba-tiba nanti ada nama baru apa lagi nih? Yang sebenarnya ujung-ujungnya sama. Jadi hati-hati kena sindrom benda berkilau ya. Fokus di satu metode. Oke, fokus di satu hal dan kuasai itu. Seperti kata Bruce Lee, saya suka banget nih. Saya tidak takut pada orang yang latihan 10.000 jurus, tapi cuma satu kali. Belajar nonton video apa quarterly teori satu kali selesai. Nonton habis itu muncul CRT, nonton video CRT lagi, nonton selesai. Habis itu pindah lagi ini, pindah lagi itu, pindah lagi ini. Tapi nggak pernah ada satu yang betul-betul dikuasai. Nggak pernah ada satu yang betul-betul di backtest. Ya, jadi hanya pindah-pindah jadi kutu lompat metode. Saya tidak takut pada orang yang latihan 10.000 jurus tapi cuma satu kali. Yang saya takuti adalah orang yang latihan satu jurus sebanyak 10.000 kali. Itu baru ngeri. Itu baru ngeri. Karena itu saya sih dari dulu sampai sekarang konsisten. Saya nggak aneh-aneh. Saya hanya fokus mastering di TO3 AMD. Saya hanya fokus mastering di weekly one shot one kill. Ya buat saya itu more than enough. Dan saya nggak akan merubah apapun yang nggak rusak. Saya akan tetap di sana dan saya akan tetap stay di sana. Dan saya akan tetap menjadi semakin ahli dan fokus di situ. Jadi semoga video ini membantu mengerti tentang sequential SMT dan semoga teman-teman yang lagi dalam berproses menemukan metode ICT bisa menemukan kira-kira metode terbaik itu apa buat Anda. Oke, dan sebelum akhiri video, sebenarnya ada satu lagi kalau kita di playlistnya Quarterly Theory Day ya yang bocor di YouTube itu, sebenarnya dia juga sempat menekankan tentang pentingnya economic calendar untuk memprofiling AMDX. Jadi salah satu cara untuk memprofiling AMDX itu adalah dengan menggunakan economic calendar. Nah, pertanyaan saya adalah mau langsung video terakhir nih atau video berikutnya ya di minggu depan. Oke, itu mau bikin ekonomi kalender atau mau langsung video kesimpulan akhir. Nah, tolong komen di bawah karena saya butuh waktu nyiapin materinya. Nangkep ya. Jadi semakin banyak teman-teman komentar di bawah, saya punya lebih banyak waktu untuk bisa bikin materinya. Mau bikin video ekonomi kalender AMDX atau mau langsung kesimpulan akhir aja. Jadi saya review lagi dari awal sampai akhir tentang entry dari quarterly theory. Habis itu teman-teman bisa backtest kalau memang suka dengan quarterly theory. Jadi tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Thank you. Dan buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir, saya ucapin terima kasih. Buat kemarin sudah mendoakan saya juga terima kasih. Biar kebaikan yang lebih besar beserta teman-teman dan seluruh keluarganya di sepanjang 2025. Semoga 2025 menjadi tahun di mana teman-teman bisa berhasil menjadi seorang trader yang betul-betul sukses, mandiri, berhenti ketergantungan signal, berhenti dipermainkan oknum, dipingpong oknum, betul-betul jadi trader mandiri yang punya metode yang baku, yang sudah diuji, yang sudah di backtest, dan teman-teman bisa jadi trader yang sungguh-sungguh mandiri ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, support saya dengan kasih like ya sebanyak-banyaknya. Ya, boleh juga share ke teman-teman yang lain dan yang belum subscribe boleh subscribe. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tinggalkan kolom komentar mau ekonomi kalender untuk AMDX atau langsung video kesimpulan akhirnya aja. Oke, jadi gitu aja di video kali ini. Terima kasih teman-teman. Saya ucapin sekali lagi sukses semua, happy cuan dan bye-bye.